Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Soal nomor 1. Seorang perempuan umur 27 tahun akseptor IUD datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis, nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, palpasi TFU belum teraba, inspekulo benang IUD masih terlihat. Pertanyaannya adalah, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD. B. Memberikan konseling. C. Melakukan tes kehamilan. D. Memberikan terapi hormon. Dan E. Merujuk ke dokter kandungan. Untuk kasus soal nomor 1 ini, yang menjadi data fokusnya adalah mengeluh sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Kemudian hasil anamnesis, nyeri perut bagian bawah. Selanjutnya hasil pemeriksaan, saat dipalpasi TFU belum teraba dan inspekulo benang IUD masih terlihat. Maka untuk jawaban nomor 1 ini ialah melakukan tes kehamilan. Efek samping dari metode kontrasepsi AKDR adalah perubahan siklus haid, di mana haid lebih lama dan banyak, perdarahan antara menstruasi, serta timbul sakit saat haid. Sehingga ketika klien pengguna AKDR mengalami tidak haid 2 bulan, kemungkinan besar adalah terjadinya kehamilan, sehingga asuhan yang dilakukan adalah tes kehamilan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesis, 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir, takut hamil. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Dan pertanyaannya adalah, asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. B. Melanjutkan konsumsi pil yang tersedia. C. Memberikan konseling KB pengganti. D. Menganjurkan pemeriksaan USG. Dan E. Meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Yang menjadi data fokus pada soal nomor 1 ini adalah, pertama, mengeluh terlambat atau lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Kemudian hasil anamnesis, 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Maka untuk soal nomor 2 ini, yang menjadi jawabannya adalah A konseling kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga ketika terdapat klien yang lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat.
Jadi, tadi kan pada kasus masih 10 jam ya. Maka jawabannya yang benar adalah A, konseling kontrasepsi darurat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesis, telah menikah 1 bulan yang lalu. Saat ini sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada pembesaran abdomen. Pertanyaannya adalah, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Suntik, C. AKDR, D. AKBK, dan E. MOW. Maka yang menjadi data fokus pada soal nomor 3 ini, pertama umur 24 tahun, kemudian saat hasil anamnesis telah menikah 1 bulan yang lalu dan saat ini sedang menstruasi. Kemudian saat hasil pemeriksaan semuanya baik ya, tidak ada juga pembesaran abdomen. Maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah pil. Berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, klien dengan usia yang 24 tahun yang tidak ingin memiliki anak terlebih dahulu termasuk ke dalam fase menunda kehamilan, sehingga urutan pemilihan kontrasepsi urutan pertama adalah menggunakan pil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan ingin menggunakan KB pil. Hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya senggama terputus. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak ada massa. Pertanyaannya adalah, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. B. Pemeriksaan genitalia, tanda mungkin hamil. C. Pemberian kontrasepsi darurat. D. Lakukan pemeriksaan PPTS. Dan E. Pemberian kontrasepsi pil. Data fokus pada soal nomor 2 ini ialah mengeluh ingin menggunakan KB pil. Kemudian hasil anamnesisnya, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya senggama terputus. Maka soal nomor 4 ini menjadi jawabannya adalah A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Senggama terputus adalah metode KB tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi, sehingga menstruasi teratur setiap bulan. Jika metode senggama terputus dapat dilaksanakan dengan disiplin tinggi antara pasangan suami istri, namun jika terjadi tidak haid, maka kemungkinan dapat terjadi kehamilan. Klien yang ingin menggunakan suatu metode kontrasepsi berupa alat ataupun obat saat klien belum menstruasi, kemungkinan hamil sehingga dianjurkan untuk menunggu haid terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB pil, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan
bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen, dan pemeriksaan genitalia bercak darah positif. Pertanyaannya adalah, efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Sputting, B. Menorrhagia, C. Metrorrhagia, D. Hemorrhagia, dan E. Menometrorrhagia. Untuk kasus soal nomor 5 ini, yang menjadi data fokusnya adalah mengeluh selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Kemudian hasil pemeriksaan semuanya baik, tidak ada massa pada abdomen, dan pemeriksaan genitalia bercak darah positif. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah A. Sputting. Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil, salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau sputting. Sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi keluar bercak darah, kemungkinan klien tersebut mengalami sputting. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 25 tahun, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis, baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai dengan diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan, keadaan umum ibu baik, tensi 100/60 mmHg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tidak teraba massa pada abdomen. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. B. Rawat inap untuk observasi fisik. C. Memberikan obat anti mual. D. Mengganti kontrasepsi. Dan E. Rujuk ke rumah sakit. Data fokus pada soal nomor 6 ini ialah mengeluh, muntah-muntah, kemudian hasil anamnesis, baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai dengan diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Kemudian hasil pemeriksaan semuanya baik, tidak teraba massa pada abdomen. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. Salah satu keterbatasan metode kontrasepsi pil adalah mual, terutama 3 bulan pertama yang terjadi pada klien pengguna pil. Terjadi muntah lebih dari 3 bulan, sehingga asupan yang dilakukan adalah menganjurkan untuk berhenti minum pil sementara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah
yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal. B. Ganti cara kontrasepsi. C. Minum 2 pil sekaligus. D. Berhenti minum pil. Dan E. Minum pil kondar. Soal nomor 7 ini menjadi data fokusnya adalah mengeluh lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun. Menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir ya atau takut hamil ini. Kejadiannya sama kayak yang tadi. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah minum 2 pil sekaligus. Metode kontrasepsi pil merupakan metode kontrasepsi yang penggunanya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk dapat diminum setiap hari. Kondisi klien aksetor KB pil yang lupa minum pil 1 hari, maka asuhan yang dapat diberikan adalah minum 2 pil sekaligus pada hari selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak atau sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis, akseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Pertanyaannya adalah, bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Dilakukan pelepasan Indoplan. B. Pemberian 100 mg etinilestradiol 3-7 hari. C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. D. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari. Dan E. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Yang menjadi data fokus pada soal nomor 8 ini ialah mengeluh mengalami perdarahan bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Kemudian hasil anamnesis akseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Untuk hasil pemeriksaan semuanya baik, maka jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi implan salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak atau spotting, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang diberikan adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus sehingga spotting dapat teratasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang perempuan umur 26 tahun P2A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah atau spotting sudah 2 minggu. Hasil anamnesis, saat ini akseptor KB implan dipasang 1 bulan lalu, tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan BB 54 kg, TB 160 cm, tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, abdomen tidak teraba massa, in speculo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Pertanyaannya adalah, kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien pada kasus tersebut? A. Obesitas. B. Erosi porsiu. C. Proses nidasi. D. Gangguan hormonal. Dan E. Efek samping kontrasepsi. Untuk soal nomor 9 ini yang menjadi data fokusnya adalah mengeluh bercak darah atau spotting selama 2 minggu ya, sudah 2 minggu. Kemudian hasil anamnesis,
Saat ini akseptor KB implan dipasang 1 bulan lalu, tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan semuanya baik, abdomen tidak teraba massa, dan in speculo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Maka jawaban soal nomor 9 ini adalah E. Efek samping kontrasepsi. Bercak ataupun spotting adalah efek samping dari penggunaan kontrasepsi implan karena akibat mekanisme kerja memperoleh ovulasi, menipiskan dinding endometrium, mengentalkan lendir serviks. Dari mekanisme kerja implan memberikan efek kontrasepsi namun menyebabkan bercak ataupun spotting. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 28 tahun, P3A0, baru dipasangkan implanon di BPM. Hasil anamnesis, umur anak terkecil 6 bulan, hasil pemeriksaan, tensi 110/80 mmHg, pernapasan 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, bidan, lalu memberikan konseling mengenai kontrasepsi yang digunakan tersebut. Pertanyaannya adalah, berapakah lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, dan E. 5 tahun. Yang menjadi data fokus pada soal nomor 10 adalah baru dipasang implanon di BPM. Kemudian hasil anamnesis, umur anak terkecil 6 bulan. Hasil pemeriksaan semuanya baik ya. Maka jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah D. 4 tahun. Implanon dirancang khusus untuk inhibisi ovulasi selama masa penggunaan karena ovulasi pertama dan luteinisasi terjadi pada paruh kedua tahun. Ketiga penggunaan, maka implanon hanya direkomendasikan untuk 3 tahun penggunaan, walaupun ada penelitian yang menyatakan masa aktifnya dapat mencapai 4 tahun, sehingga direkomendasikan masa penggunaan 3 tahun untuk metode kontrasepsi implanon. Jadi jawabannya adalah D ya, 4 tahun.